Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita yang pendosa. Para nabi pun juga manusia dan mereka juga pernah melakukan dosa. Bahkan ketika dosa-dosa para nabi lalu mereka bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan kalimat-kalimat istighfar yang Allah sukai, dan ternyata Allah dokumentasikan di mana? Di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar cerita-cerita dosa-dosa para nabi tersebut dengan kalimat-kalimat istighfarnya tidak sekedar sebuah cerita. Karena sangat memungkinkan kita pernah melakukan dosa yang sama. Karena kita pernah melakukan dosa yang sama dengan para nabi tersebut, maka kita pun akan beristighfar dengan istighfarnya para nabi tersebut. Tujuannya apa? Agar ya Allah, kan Tuhannya para nabi sama dengan Tuhannya kita. Allah yang mengampuni kesalahan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Please dong. Allah yang sama kok dengan kita. Jadi ketika kita menyadari dosa yang sama dan mengucapkan kalimat istighfar yang sama, ya Allah, jangan beda-bedakan aku dengan para nabi. Maka ya Allah, perkenankan juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan juga memperbaiki semua urusan kami. Dengan demikian, ayo, yang mana sih dosa-dosa para nabi dan istighfar-istighfar para nabi yang akhirnya ini akan menjadi teladan buat kita. Yang pertama, kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Ini kan kisahnya bapaknya manusia, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Walaupun mereka tidak nawaitu berdosa, tapi mereka kejebak dengan bisikan setan, memakan buah khuldi, maksiat kepada Allah. Nah, sama halnya juga dengan kita, suami istri. Enggak niat sih kita maksiat sama suami, enggak niat suami maksiat sama istri, tapi ya begitu deh, yang namanya setan kan paling enggak suka melihat rumah tangga itu sakinah. Gimana caranya berbagai macam mereka itu digoda. Bagaimana ya bisa jadi di antara kita suami istri yang akhirnya melakukan kesalahan. Nah, jangan sampai ya dosa-dosa yang kita lakukan antara suami istri ini menghalangi keberkahan, mengurangi keharmonisan. Karena kita merasa punya banyak salah antara suami istri, punya banyak dosa antara suami istri, ayo beristighfarlah dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami berdua telah menzolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami berdua akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam mereka keluarga yang luar biasa solidnya. Bahkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tempat yang menjadi kiblat umat Islam, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, untuk beribadah, menunaikan ibadah sholat khususnya. Ternyata apa? Bisa jadi, ya Allah, kita mah tahu banget ya bahwa sholat itu wajib, tapi terkadang kenapa nih kok kita sendiri sebagai orang tua nggak mencontohkan kepada anak-anak kita untuk komitmen sholat? Mager banget ya ketika ada panggilan sholat, yang menyebabkan anak-anak kita pun juga tambah mager.
ketika ada panggilan sholat. Nah kita nggak mau, ya Allah, dosa kita menyebabkan anak kita kok jadi lalai dengan sholat. Ya bahkan ketika mereka jauh dari kita, mereka udah merasa nggak punya tanggung jawab sholat lagi. Kenapa? Udah lelah hayati, ya udah dimasukkan ke dalam sekolah IT, pesantren, sholat mulu. Nah begitu mereka udah dewasa, ketemu dengan lingkungan, udah lelah hayati mau sholat, ya pengen bebas. Nah jangan sampai dosa-dosa kita karena kita mager, kita melalaikan sholat. Ayo beristighfarlah dan doa seperti istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, agar dimanapun anak-anak kita seperti kita akan selalu komitmen sholat, yaitu dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-40 dan 41. Apa istighfarnya Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alna muqimas sholah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku ya dan keluargaku orang yang komitmen untuk menunaikan sholat dimanapun dan kapanpun juga. Ya, dan jangan sampai ya Allah dosa-dosa kamilah yang menghalangi mereka ya tidak komitmen dengan sholat. Ya Allah tolong. Ya, jangan sampai dosa-dosa kami ini yang membuat mereka itu jadi mager sholat. Ya Allah tolong gugurkan dosa-dosa kami, dan ya Allah jagalah anak-anak kami dimanapun mereka berada mendengar panggilan sholat, maka mereka selalu menunaikan sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga ada ya di dalam surat Ali Imran. Ya, bagaimana dalam surat Ali Imran Allah menceritakan ya ada kalanya nih ya kita kurang-kurang sabar. Ya Allah, kita menganggap kurang apa sih? Ya kita sebagai seorang ibu, ya Allah nak, kok kamu kayak begitu? Ya kurang apa sih saya sebagai seorang istri? Ya Allah, kok kamu suami kayak begitu amat? Kurang apa sih kita sebagai tetangga, sebagai seorang saudara? Kok kamu kayak gitu banget sih? Nah, kita akhirnya kurang-kurang sabar, kita emosi, kita marah. Bisa jadi ya karena ya kita kurang sabar. Yang akhirnya apa? Ya banyak Allah itu tidak membersamai kita. Karena dalam surat Ali Imran ya kalau ya innallaha ma'as-sabirin, Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah kalau kita kurang-kurang sabar, dosa kita gara-gara kurang sabar, maka bisa jadi Allah itu meninggalkan kita. Akhirnya kita kalau punya masalah tuh ngomong gini, au gelap, nggak tahu. Ya saya udah bete, nggak tahu. Kalau kita yang ketika punya masalah, kok Allah tidak memberikan kelapangan hati kita, Allah tidak memberikan solusi kepada kita, karena gara-gara bisa jadi kita nggak latihan untuk sabar. Nah untuk itu ya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah istighfarnya orang yang kurang-kurang sabar agar dia menjadi sabar. Apa istighfarnya? Ya ada di dalam ya surat Ali Imran di ayat yang ke-147, di mana apa istighfarnya? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, yang kemarin kita memang nggak sabar ngadepin anak, maunya nyubit melulu, maunya mukul melulu, nggak sabar kita menghadapi khodimat pembantu kita, harus kita maki-maki melulu, nggak sabar kita menghadapi orang lain yang kita julid sama mereka. Ya Allah, kita kurang-kurang sabar ya Allah. Ternyata ya para sahabat itu ketika mereka kurang-kurang sabar, mereka beristighfar. Ya dengan istighfar ini, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan kita suka ya Allah terlalu berlebih-lebihan ya terhadap ya setiap perkara kami, wa tsabbit aqdamana, ya Allah tolong
kokohkanlah langkah kami, istiqomahkanlah kami di jalan yang baik, wansurna alal qaumil kafirin. Dan ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami dari upaya orang-orang kafir. Nah, ini jika ketika memang kita dalam hidup ini merasa kurang-kurang sabar, maka surat Ali Imran, para sahabat diajarkan oleh Allah ya istighfarnya orang-orang yang kurang-kurang sabar agar dia menjadi penyabar. Yang berikutnya kita tahu ya bagaimana Muhajirin dan Ansor juga pernah ada konflik internal di antara mereka. Ada perasaan yang tidak nyaman di antara mereka, yaitu ketika setelah perang, pembagian harta rampasan. Kan ternyata harta rampasan Rasulullah berikan kepada siapa? Kepada para muhajirin. Ya, setelah perang Badar, orang-orang Ansor sedikit pun nggak dikasih harta rampasan perang. Orang-orang munafik ini kan ngomporin. Ya lihat tuh Muhammad, giran dulu susah datang ke kita. Begitu enak lupa sama kita. Ingatnya apa? Nah, sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya orang Mekah doang. Nyaris orang-orang Ansor juga tergoda. Ya, kok Nabi Muhammad begitu sih? Kayak kacang lupa kulitnya kalau bahasa kita. Iya sih, kok kayak begitu ya, habis mandi sepah dibuang. Nyaris mereka punya perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang meretakkan ukhuwah. Yang sampai akhirnya Rasulullah kan mengingatkan, wahai saudara-saudaraku para Ansor, mereka para muhajirin kan istilahnya pulang membawa harta rampasan. Ya itulah yang mereka dapati dari dunia. Bukankah kalian mendapati sesuatu yang lebih baik dari dunia? Itu apa? Yang mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad langsung dibawa ya untuk orang-orang Ansor. Kan langsung oh my god, ternyata apa? Kita salah. Bagaimana istighfar mereka? Dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10. Ya mereka beristighfar, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami, dan tolong ya Allah, jangan jadikan nih di dalam hati kami itu ada perasaan jutek, perasaan gak nyaman ya dengan saudara-saudara kami. Nah inilah ya bagaimana ya kita harus belajar. Ada kalanya dosa-dosa yang kita lakukan ya cocok banget ya dengan kalimat istighfar yang ada di Al-Quran. Terakhir, bisa jadi kita punya banyak dosa loh sama anak-anak kita. Ya Allah, kita tidak mendidik mereka dengan baik. Kita tidak menjadikan mereka anak yang soleh. Kita tidak menjadikan mereka anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gimana wahai para ibu, wahai para ayah, ketika kita punya banyak dosa dengan anak-anak kita, yang menyebabkan ya Allah, kenapa kayak begini? Istighfarlah seperti istighfar yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mampu bersyukur kepadamu dan bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Dan ya Allah, jadikanlah semua kenikmatan ini aku mampu berbuat baik yang Engkau ridhoi. Dan ya Allah, agar kebaikan ini akan selalu aku warisi untuk anak-anakku. Dan ya Allah, ini tuh betul ilaik. Ya Allah, aku mohon taubat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kalimat-kalimat istighfar yang ada di Al-Quran ini menjadi opsi buat kita semua. Karena kita adalah pendosa, dan setiap dosa ketika kita berkomitmen untuk merubahnya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya para nabi, maka kita pun juga berhak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.